Kebiasaan jemaah haji dari Indonesia ini benar-benar mencemarkan nama baik negara. Jangan skip video ini biar kamu tidak menjadi pelaku selanjutnya. Beberapa kebiasaan buruk jemaah Indonesia yang tidak patut dicontoh saat ibadah haji ataupun umroh. Yang pertama, membawa spanduk atau banner. Hal ini merupakan pelanggaran yang sering dilakukan untuk memperkenalkan atau mempromosikan tentang organisasi atau dari mana mereka berasal. Tentunya ini bisa merusak niat ketika pergi beribadah ke tanah suci dan mengganggu ketertiban. Apalagi seringkali diiringi dengan teriakan suara kencang menyanyikan lagu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Yang kedua, dengan santainya rokok di area masjid tanpa tahu malu. Padahal ini membuat orang merasa terganggu dengan asapnya. Tidak dipungkiri, kebanyakan perokok adalah kalangan kelas menengah ke bawah yang memang itu merupakan hiburan termurah yang bisa mereka konsumsi tanpa mempedulikan hak dari orang lain yang mempunyai kebutuhan menghirup udara bersih. Namun malah dicemari oleh orang yang merokok di dekatnya. Kalau menurut kamu, kebiasaan buruk apalagi yang biasanya dilakukan oleh warga negara kita ketika melakukan ibadah haji? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan informasi penting lainnya seputar haji. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Bulan suci ini bulan-bulannya para jamaah haji yang dari Makkah itu pulang ke tanah airnya. Nah, ini ada salah satu seorang wanita Indonesia itu iri, geng. Iri dengan kepulangan jamaah haji Malaysia. Kenapa jamaah haji kita Indonesia itu tak boleh macam di Malaysia? Tentunya kalian tuh penasaran irinya itu tentang apanya? Tentang ketertibannya, tentang kemewahannya, atau mempunyai cara yang lain? Nah, tentunya penasaran, kita simak dulu videonya. Coba tengok ya. Jemaah haji Malaysia, coba tengok ya. Sederhana sangat ya. Sangat sederhana. Teratur ya. Memang tak salah lah ya. Kerajaan Arab Saudi ya memberi pujian ya kepada jemaah haji dari Malaysia. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia ya. Coba bandingkan. Apalagi yang baru-baru ini ya. Kepulangan jemaah haji Indonesia dengan berpakaian serba-serbi berwarna-warni ya, menyala ya, melambai-lambai macam tu ya, seakan-akan baru pulang dari Paris ya, dari fashion show ya, bukan baru pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji ya. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia. Coba tengok kepulangan jemaah haji Indonesia, jemaah haji Malaysia ya. Bagaimana mereka ya, sopan santunnya, pakaiannya ya. Jadi itu ya, bukan kita nak buat perbandingan tuh ya untuk menjatuhkan negara kita sendiri ya. Aku bukan untuk menjatuhkan negara aku sendiri buat perbandingan seperti ini. Tapi cobalah lihat, bukalah mata kita ya. Bagaimana ya perbedaan ya jemaah haji Indonesia dengan Malaysia, bukan Malaysia saja, dengan negara-negara luar lain ya. Coba kita tengok antara ya perbedaan dia tuh, perbandingan itu antara langit dan bumi ya. Jemaah haji Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, itu aku cakap ya, pergi haji seakan melancong ya. Video ini menyambung video saya yang semalam itu, geng, tentang kepulangan jamaah haji Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam yang sangatlah berbeda. Apabila korang belum tengok video saya yang semalam, silahkan cari video saya yang semalam, belum lama, baru semalam saja. Nah, ini di Malaysia itu memang sangatlah sederhana. Memang di sana itu benar-benar fokus untuk beribadah, tak mempromosikan hal-hal yang lain. Nah, kalau di Indonesia ini saya tahu arahnya ini video ini ke video saya yang semalam itu ya, yang jamaah haji Indonesia itu pulang ke tanah airnya memakai baju yang menyala. Maksudnya memakai baju warna-warni dan lain-lainnya. Nah, tentunya kalian itu penasaran kan, dan itu pasti ada alasannya. Kenapa
dan juga apa alasannya orang Indonesia, jamaah haji Indonesia pulang ke tanah airnya itu memakai hal-hal yang macam itu. Apakah itu hanya adat atau ada yang nyuruh atau bagaimana? Kalau itu menurut syariah Islam, yang penting kan menutupi auratnya. Tapi ini sangatlah viral dengan hal-hal ataupun pakaian-pakaian yang macam itu. Tentunya penasaran apa alasannya? Cuma langsung kita simak saja. Itulah geng alasannya, ternyata disuruh oleh anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya itu berani menyuruh, berarti kan juga didikan dari orang tuanya, ya kan? Betul tak? Nah, kalau masalah sambutannya di haji, kepulangan haji di Indonesia itu memang macam itu geng. Di tempat saya pun juga macam itu, dan saya itu sudah setiap malam sudah beberapa, karena ada saudara-saudara saya yang sehari-hari ini itu pulang dari haji. Saya itu pergi ke sana juga, atau namanya itu apa, sejarah di sini geng. Sejarah maksudnya itu kita pergi ke tempat-tempat haji biar apa ya, biar nanti kita mendapatkan doa agar boleh pergi ke sana juga. Dan di sana itu disediakan makanan-makanan yang super duper lengkap geng, super duper mewah geng. Karena orang yang mau berangkat haji yang dari Indonesia itu tentunya orang yang kaya geng, orang yang banyak berduit, banyak uang. Tapi geng, hal-hal yang macam itu dan juga banyaknya orang Indonesia itu yang selfie di Makkah. Bukan hanya 1-2, banyak. Apakah sana itu dilarang? Setahu saya tak ada larangan, cuman jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan itu mengganggu lingkungan. Dan sampai geng, ini ditegur oleh imam di Madinah. Nah, macam mana tegurannya? Cuma langsung kita simak saja video yang berikutnya. Video viral di media sosial memperlihatkan imam masjid di Madinah menyindir kelakuan buruk jemaah asal Indonesia. Sindiran itu disampaikan imam masjid saat melakukan ceramah. Ia pun menyorot aksi tak terpuji jemaah asal Indonesia saat beribadah umroh atau haji di Arab Saudi. Video tersebut viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @edi_hermawan89. Diketahui imam yang menyindir jemaah Indonesia yakni Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Selain menjadi imam besar, ia juga merupakan seorang ulama di Madinah. Bahkan namanya telah dikenal di Arab Saudi. Saat itu ia sedang berceramah yang berisi tentang kebiasaan manusia zaman sekarang. Kebanyakan di antara mereka gemar berfoto saat beribadah. Syekh Sulaiman mengatakan kebiasaan itu juga dimiliki jemaah asal Indonesia. Sembari mempraktikannya, Syekh Sulaiman menyebut jemaah Indonesia banyak yang melakukan selfie saat melakukan ibadah umroh atau haji di tanah suci. Aksi ini dianggapnya sebagai tindakan yang berlebihan lantaran sedang berada di tempat beribadah. Tak hanya itu, Syekh Sulaiman juga menyebut jemaah Indonesia suka berbohong. Hal itu diketahui dari mereka yang gemar membuat konten sedang berdoa di tanah suci, padahal sejatinya mereka tidak sedang berdoa melainkan membuat konten. Oh, parah ini geng. Waduh. Dan video ini disetit ataupun ditanggapi oleh orang pribumi, warga Indonesia sendiri. Nah, tentunya penasaran kan tanggapannya itu macam mana, positif ataupun negatif, ataupun ada solusinya.
Jom langsung kita lanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. menanggapi pandangan ya sindiran dari Imam Besar Masjid Nabawi terhadap jamaah Indonesia yang suka selfie. Memang ini adalah keunikan jamaah Indonesia. Ya bisa jadi ya dia kesana ibadah umrah atau haji baru pertama kali datang, ya atau sekali-sekalinya datang. Atau juga memang sering datang tapi tetap ada kerinduan. Nah, kerinduannya inilah yang mendorong dia itu untuk apa? Untuk selfie. Ingin mendokumentasikan momen-momen penting dan momen berharga ketika beribadah di sana. Tapi ingat, ya boleh-boleh aja selfie, ya, tapi jangan sampai selfie itu dilakukan pada saat kita melakukan ibadah, misalkan saat tawaf, ya, saat sa'i, lagi pakai baju ihram nih. Waduh, saya yakin nih kalau Anda melakukan itu pasti ibadah Anda akan terganggu dan bisa jadi Anda juga mengganggu orang lain. Nah, inilah yang bisa jatuh menjadi haram. Ya memang Indonesia itu berbeda sekali lagi dengan Arab. Ya kalau orang Indonesia pergi haji pulang pakai titel haji, orang Arab nggak ada pakai titel haji di sana gitu. Nah, maksudnya apa? Karena ini sebuah perjalanan ibadah yang sangat luar biasa, membutuhkan pengorbanan lahir dan batin. Dan juga sebenarnya ada nilai atau nuansa Syiah. Coba bayangin nih, orang di kampung ya udah berangkat haji pakai titel haji. Nah kemudian dilihat nih sama pengusaha, sama kemudian pejabat yang belum berangkat haji. Lah orang kampung aja udah berangkat, masa ente belum? Nah ini sebenarnya adalah bagian Indonesia. Demikian juga selfie. Silakan aja, mudah-mudahan dengan Anda selfie ini ya akan mendorong orang, saya akan juga deh pergi ke tanah suci. Kalau terkait misalkan selfie yang lagi doa, wah ini bohong, itu sih santai aja. Karena sinetron juga bohong tuh. Ya kalau seandainya melakukan hal ini dosa, itu pemain-pemain sinetron pada dosa semua tuh. Kenapa? Karena ngebohongin semua pemain film, pemain sinetron. Jadi santai aja. Selama kita menyiapkan dengan baik dan tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu ibadah kita, saya pikir boleh-boleh aja. Ya tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ada tujuannya tertentu, geng, untuk menarik orang-orang Indonesia yang lebih kaya tapi belum berangkat haji, macam itu. Jadi macam inilah, geng. Jadi kita ini jangan berburu-buru berpikiran yang negatif. Coba berpikiran yang positif dulu. Apa tujuannya dia orang ini? Kalau itu boleh kita ambil untuk diterapkan, ya kita ambil. Tapi kalau itu memang tak sesuai dengan harapan kita, ataupun bahkan itu tak patut kalau kita contoh, nah itu tak payah kita bawa. Kita buang aja jauh-jauh, tak payah kita tirukan. Nah itu, geng, ternyata ada alasannya, ada pencerahannya juga ya. Nah sekarang di video selanjutnya ini Malaysia itu juga mendapatkan pujian dari imam di Makkah. Nah, macam mana tanggapan orang Malaysia? Apakah dia akan mempertahankan atau terlalu bangga atau bagaimana? Tentunya penasaran, kita simak lagi video yang berikutnya. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Terutama rakan saya, rakan sejawat saya, Tuan Yang Terutama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Macam mana, geng? Menurut kalian ini lebih mencontoh jamaah haji Malaysia yang sangatlah sederhana, yang teratur, ataupun Indonesia yang berbuat macam itu? Itu hak kalian sendiri. Yang penting jangan sampai melanggar aturan syariat Islam, ya. Terserah kalian itu macam mana.
tapi jangan sampai berlebihan. Semua yang berlebihan itu memang tak baik dan tak patut kita contoh, geng. Jangan saling menghujat antara Indonesia dan juga Malaysia, tapi kita saling menjaga tali silaturahmi antara Indonesia dan juga Malaysia. Dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga kalian semua diberi kesadaran yang sering-sering menghujat ya. Jadi biar lebih paham gitu. Jadi ada tujuannya tertentu. Saya membuat konten-konten ini bukan berarti saya mempromosikan atau memprovokasi antara satu negara lain, melainkan saya akan mencoba mencerahkan, memberi penjelasan kepada kalian semua apabila ada salah satu penonton saya yang kurang paham dengan video ataupun konten-konten yang telah saya reaction. Jadi semoga semua ya video yang saya reaction ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.